Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 26 Januari 2025 bersama Romo Adam Suncoko dari Keuskupan Malang. Selamat mendengarkan. Para sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Semoga Anda tetap luar biasa dalam damai dan sukacita Tuhan. Hari ini berjumpa kembali dengan saya, Romo Adam Suncoko dari Paroki Santa Peran Maria dari Gunung Karmel, Keuskupan Malang. Renungan hari ini, Minggu 26 Januari 2025, Minggu biasa ketiga, Minggu Sabda Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa yang penuh belas kasih, bukalah hati dan pikiran kami pagi ini, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang akan menjadi penopang setiap kehidupan kami. Curahkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu dengan sepenuh hati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, pada bulan Desember yang lalu kami ada baptisan baru. Salah satu baptisan baru men-sharingkan pengalaman hidupnya. Bagaimana pergumulan ketika sebelum mengambil sebuah keputusan untuk menjadi orang Katolik. Bagaimana saat-saat dia mengalami suatu peristiwa yang bagi dia bahwa ini sangat berharga untuk hidupku. Pengalaman apa itu? Adalah pengalaman ketika dia tahu bahwa anggota keluarga tidak menerima bahwa salah satu keluarga ingin menjadi Katolik. Maka apa yang terjadi? Bahwa nampaknya baptisan baru ini dia selalu membaca Alkitab, dan Alkitab itu selalu ada di kamarnya
dan tidak diketahui oleh anggota keluarga lainnya. Maka suatu saat salah satu anggota keluarga itu lalu tahu bahwa di rumah itu ada Alkitab. Maka diambilnya Alkitab itu dan dibakar. Saudara-saudari, para sahabat Fresh Juice yang terkasih, bahwa nampaknya pengalaman ini menjadi pengalaman berharga. Bagaimana baptisan baru ini setelah bergumul dalam hidupnya dan selama ini dia sudah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, bahwa dia mengatakan, iya Romo, Alkitab itu memang sudah dibakar, tetapi isi Alkitab itu tetap dalam hati saya. Saya menemukan akan arti hidup yang sesungguhnya, siapa Yesus bagi hidup saya. Para sahabat Kristus yang terkasih, nampaknya sederhana, tapi bahwa apa yang dibaca, direnungkan, dan dihidupi dari kitab suci itu menjadi jiwa semangat bagi umat beriman untuk menjalani, menikmati, dan memaknai akan hidupnya. Bacaan-bacaan suci hari ini dalam minggu yang ketiga sekaligus menjadi minggu Sabda Allah. Kita merenungkan beberapa hal yang tentu saja akan sangat berharga bagi kita. Tentu saja kita merenungkan pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Nehemia yang menceritakan tentang kebangkitan kembali umat Israel dalam mendengarkan pembacaan kitab suci setelah kembali dari pembuangan menjadi sungguh sangat berharga bagi mereka ini. Tentu saja hal ini menunjukkan bagaimana umat Israel mau mendengarkan sabda Allah yang dipancarkan melalui kitab suci dengan penuh perhatian. Mereka mendapatkan semangat dan kekuatan untuk hidup kembali sebagai umat yang setia. Hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan memiliki kekuatan untuk menghidupkan, memberi harapan, dan bahkan mengubah hidup, sebagaimana yang juga diseringkan oleh baptisan baru pada bulan Desember itu, yang juga mau meneguhkan kita betapa firman Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia dalam hidup kita. Demikian juga dalam Injil, bahwa firman Tuhan itu terpenuhi dalam seorang pribadi. Bagaimana Yesus sebagai pemenuhan akan janji Allah. Dalam Injil, Yesus membaca bagian dari kitab Yesaya dan menyatakan bahwa nubuat itu digenapi pada dirinya. Yesus datang untuk mewartakan kabar baik bagi orang miskin, tertindas dan sakit. Hal ini mau mengajak kita untuk melihat peran Yesus dalam hidup kita sebagai pembebas dan penyelamat, menjadi pemenuhan akan sabda Allah dalam hidupnya. Kita tadi mendengarkan dalam Injil, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk beritakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Para sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sungguh hadir menjadi pemenuhan akan kabar gembira. Bagaimana Dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, tidak hanya miskin materi, tapi juga miskin rohani, miskin akan kehidupan jiwanya yang haus akan rahmat Allah dalam hidupnya. Demikian juga Ia telah mengutus anaknya untuk memberitakan pembebasan kepada orang yang tawanan, orang yang mungkin dalam tekanan, orang yang mungkin dalam hidup ketidakbebasan, orang yang terbelenggu. Demikian juga memberikan penglihatan bagi orang buta, yang tentu saja tidak hanya buta mata secara jasmani, tapi juga mungkin buta rohaninya, buta jiwanya, buta hatinya. Demikian pula membebaskan orang-orang yang masih dalam penderitaan. Dan pada tahun ini tentu saja menjadi tahun rahmat Tuhan,
tahun jubileum, maka kita diundang untuk semakin menikmati rahmat Tuhan itu, untuk mau membuka hati, menerima firman Tuhan, menerima Tuhan Yesus sendiri dalam hidup kita. Pengalaman menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi pewarta firman Tuhan yang hidup itu kepada siapapun juga. Maka panggilan selanjutnya adalah kita dipanggil menjadi pewarta firman Tuhan. Sebagai umat yang telah menerima firman Tuhan, kita diundang untuk juga menjadi pewarta firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menghidupi firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti teladan Yesus dengan menjadi pewarta kabar baik bagi sesama, apapun risikonya, bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Para sahabat Precious yang terkasih dalam Tuhan, semoga di tahun jubileum, tahun rahmat Tuhan, kita semakin mencintai dan mendalami sabda Allah, membiarkan firman-Nya mengubah hidup kita, dan pada akhirnya kita memiliki komitmen juga untuk ikut ambil bagian, membawa keselamatan Kristus bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Kami seringkali masih seperti orang Farisi belum mampu memberi arti hidup dalam sikap hidup kami keseharian. Berilah kami rahmat-Mu agar kami mampu menjadi orang yang memberi arti hidup yang baik dan benar di hadapan-Mu. Biarkanlah sabda-Mu yang kami dengar ini mendorong kami untuk berubah dan berbuah di dalam jalan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, malah kita mohon berkat Tuhan agar kita mampu menjadi orang baik dan benar di hadapan Tuhan dan menjadikan sabda Allah menjadi sumber keselamatan bagi kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, keluarga kita, hidup, karya, dan harapan-harapan baik kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 26 Januari 2025. Terima kasih kepada Romo Adam untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.